Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan datang. Banyak orang menyambutnya dengan antusias. Jadwal sahur mulai direncanakan, menu berbuka mulai difikirkan, kajian Ramadan mulai dicari, bahkan dekorasi dan persiapan lahiriah sudah mulai disiapkan. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Kita menunggu Ramadan dengan semangat, tetapi lupa menyiapkan isi hati. Kita ingin pahala puasa, kita ingin Lailatul Qadar, kita ingin ampunan. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa gunanya menahan lapar dan dahaga jika hati masih penuh racun? Apa gunanya berdiri lama dalam tarawih jika di dalam dada masih tersimpan kebencian? Ramadan datang untuk membersihkan. Ramadan adalah bulan penyucian. Tetapi ada sesuatu yang harus dilepaskan dulu sebelum cahaya itu masuk, karena cahaya tidak akan masuk ke ruang yang penuh asap. Sebelum kita lanjut, mari kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi sebab hati kita dilembutkan sebelum Ramadan benar-benar tiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat itu, hati yang keras mulai retak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan, bukan disebut harta yang selamat, bukan amal yang banyak, tetapi hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang tidak membawa racun. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat status sosial kita. Allah tidak melihat seberapa panjang kita berdiri dalam sholat jika hati kita rusak. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Artinya, Ramadan bukan sekedar tentang aktivitas ibadah yang terlihat. Ia tentang apa yang tersembunyi di dalam dada. Jika hati masih menyimpan penyakit, maka ibadah bisa kehilangan ruhnya. Gerakan ada, bacaan ada, tetapi penerimaan bisa terhalang. Para ulama menjelaskan bahwa penyakit hati seringkali lebih berbahaya daripada dosa fisik. Dosa fisik terlihat jelas. Orang sadar ia bersalah. Tetapi penyakit hati tersembunyi. Ia diam. Ia tidak disadari. Namun perlahan menghancurkan amal. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hati bisa sakit sebagaimana tubuh sakit. Bahkan sakitnya hati lebih berbahaya karena ia mempengaruhi niat, keikhlasan, dan penerimaan amal. Ada orang yang sholatnya banyak, puasanya panjang, sedekahnya besar. Tetapi karena hatinya penuh ria, penuh hasad, penuh kesombongan, maka amal itu kehilangan nilainya di sisi Allah. Ibadah bisa rusak bukan karena gerakannya salah, tetapi karena isi batinnya kotor. Ramadan adalah bulan peningkatan amal, tetapi peningkatan amal tanpa pembersihan hati bisa seperti menuangkan air bersih ke dalam wadah yang kotor. Masalahnya bukan pada airnya, masalahnya pada wadahnya. Dan wadah itu adalah hati kita. Isi hati yang harus dibersihkan. 1. Dendam dan kebencian. Ada orang yang terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya tersimpan dendam bertahun-tahun. Ada nama yang jika disebut, hatinya langsung panas. Ada peristiwa lama yang terus diingat, seakan-akan luka itu tidak pernah sembuh. Dendam itu unik. Ia tidak melukai orang lain terlebih dahulu. Ia melukai pemiliknya. Semakin lama disimpan, semakin berat beban di dada. Dan hati yang penuh kebencian sulit menerima rahmat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut seorang sahabat sebagai penghuni syurga karena ia tidak menyimpan kedengkian terhadap siapapun ketika malam tiba. Bayangkan, salah satu kunci syurga adalah hati yang bersih dari kebencian. Ramadan adalah bulan rahmat, tetapi bagaimana rahmat akan turun ke hati yang penuh bara? Jika kita masih menyimpan dendam, lepaskan sebelum Ramadan datang. Jangan bawa racun itu ke bulan suci. 2. Hasad, iri yang merusak. Hasad adalah ketika kita tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Kita tersenyum, tetapi hati kita tidak rela. Kita mengucapkan selamat, tetapi dalam dada ada rasa sempit. Hasad itu halus, kadang tidak terlihat dalam ucapan, tetapi terasa dalam batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hasad dapat menghapus pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Bayangkan, seseorang berpuasa sebulan penuh, qiyamul lail setiap malam, tetapi karena hatinya penuh iri, pahala itu bisa tergerus. Hasad adalah bentuk penolakan terhadap takdir Allah. Seakan-akan kita berkata dalam hati, mengapa bukan aku? Padahal Ramadan adalah bulan ridho, bulan menerima ketentuan Allah dengan lapang. Jika hati masih dipenuhi hasad, maka ibadah menjadi berat, karena di dalamnya ada protes yang tidak diucapkan. 3. Kesombongan tersembunyi. Inilah penyakit yang paling sulit disadari. Merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih pantas. Kesombongan tidak selalu terlihat dalam gaya bicara. Kadang ia tersembunyi dalam hati. Ketika melihat orang lain berdosa, kita merasa diri lebih tinggi. Ketika melihat orang lain kurang ibadah, kita merasa lebih mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji sawi. Kesombongan adalah penghalang terbesar diterimanya amal, karena ia merusak keikhlasan. Ramadan adalah bulan tunduk, bulan merendahkan diri, bulan di mana kita menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa. Jika hati masih merasa tinggi, bagaimana mungkin ia benar-benar bersujud? Sekarang mari kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah nama yang masih sulit kita maafkan? Adakah wajah yang jika kita ingat membuat dada sesak? Adakah nikmat orang lain yang membuat hati kita tidak rela? Jangan bawa racun ke bulan suci. Ramadan adalah bulan penyucian, tetapi pembersihan tidak akan maksimal jika kita masih menggenggam kotoran itu erat-erat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan hati kita dari beban. Sebelum hilal terlihat, lepaskan. Sebelum tarawih pertama ditegakkan, bersihkan. Karena bisa jadi yang menghalangi kita bukan kurangnya ibadah, tetapi hati yang belum rela berdamai. Ya Allah, bersihkan hati kami dari dendam yang tersembunyi. Ya Allah, jauhkan kami dari hasad yang merusak pahala. Ya Allah, cabut kesombongan dari dada kami sebelum kami berdiri di hadapan-Mu. Lembutkan hati kami sebelum Ramadan tiba. Lapangkan dada kami agar kami menyambut bulan suci dengan jiwa yang ringan. Jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang Engkau terima amalnya. Amin ya Rabbal Alamin.